saya akan menjelaskan mengenai deskripsi ruang lingkup konsep hubungan industrial bipartite dan tripartite. Dalam perselisihan hubungan industrial, ada yang disebut bipartite dan tripartite. Dan bagi kalangan pekerja atau buruh, mungkin sudah sering mendengar kedua istilah tersebut. Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun bekerja, pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan tersebut. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik atau perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja tersebut. Bila sampai terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha, perundingan bipartite dan tripartite bisa menjadi solusi utama agar mencapai hubungan industrial yang harmonis. Hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja atau buruh akan menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperluas kesempatan kerja baru untuk menanggulangi pengangguran yang ada di Indonesia. Bipartite menyajikan opsi penyelesaian perselisihan. Di dalam perundingan bipartite, pihak berselisih dapat menyepakati salah satu dari 3 opsi berikut. Sepakat mengakhiri perselisihan dengan kompensasi tertentu, menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada lembaga yang berwenang, atau memilih pengadilan hubungan industri atau PHI. Tempat mengajukan gugatan penyimpang dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UU PPHI. Penyelesaian perselisihan melalui bipartite dibatasi dengan waktu. Waktunya paling lama 30 hari kerja, dihitung dari tanggal pertama perundingan dimulai. Bipartite disebut sebagai tahap awal penyelesaian perselisihan. Apabila proses bipartite masih juga belum dapat terjadi kesepakatan terhadap solusi, maka boleh digunakan penyelesaian perselisihan pada tahap berikutnya, yaitu tripartite. Sesuai hukum yang berlaku, pencatatan perselisihan bisa dilakukan oleh salah satu pihak. Pencatatan diajukan kepada instansi pemerintahan yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Pencatatan perselisihan baru bisa dilakukan kalau penyelesaian melalui bipartite dianggap gagal. Setelah menerima pencatatan, instansi pemerintah memanggil pekerja dan pengusaha. Pada saat itu, pemerintah menawarkan kepada para pihak mengenai lembaga yang dapat dipilih untuk menyelesaikan perselisihan. Lembaga itu adalah mediasi, konsilisasi, dan arbitrase hubungan industrial. Ketiga lembaga itu disebut alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada tahap ini, lembaga yang ditawarkan adalah konsilisasi atau arbitrase. Meskipun demikian, pihak perselisih berhak menolak keduanya. Kalau menolak keduanya, perselisihan diselesaikan melalui mediasi. Deskripsikan penerapan hubungan industrial di Indonesia. Pembangunan perekonomian bangsa Indonesia saat ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan industrial di Indonesia. Di sisi lain, bangsa Indonesia juga menerapkan proses demokratisasi dan transparansi dalam proses menuju masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material dan spiritual, serta guna peningkatan kesejahteraan dan harkat martabat manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pembangunan industrial tersebut juga tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja yang menimbulkan konflik pada buruh seperti kasus pembunuhan, kekerasan, penipuan, upah tidak sesuai, standar-standar pemecatan yang semena-mena, dan semakin banyak hal lain. Kasus tersebut penting mendapat perspektif perlindungan hak-hak asasi tenaga kerja dalam undang-undang yang tegas dan memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja tersebut. Perbedaan pendapat atau pandangan maupun pengertian antar pihak pekerja dan pengusaha terhadap hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja akan menimbulkan perselisihan hubungan industrial bahkan sampai akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Memahami tentang hubungan industrial yang dimana akan membahas pula mengenai ketenaga kerjaan serta bagaimana peran pemerintah di antara hak dan kewajiban antara perusahaan dan buruh atau serikat pekerja, di mana menurut UU nomor 13/2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 angka 16,
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang paling mendasar dalam konsep hubungan industrial adalah kemitra sejajaran antara pekerja dan pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan. Di samping itu, masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi, yaitu barang dan jasa, kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau penggunaan hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi, hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau manajemen employees relationship.